Selamat pagi Ibu Sekar dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perkembangan pendidikan di Cina dan India. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nur Mustaqim, yang kedua saya sendiri sebagai moderator Vika Ivania, yang ketiga Aurelia Tesya Putri, yang keempat Septiana Brian. Berikut kami presentasikan. Sejarah pendidikan di Cina. Orang Cina sangat mementingkan pendidikan di dalam kehidupannya. Telah filosofi orang Cina mengenai pendidikan. Pendidikan ini telah lama menjaga kekuasaan Cina dalam beberapa lama sampai pada masuknya bangsa asing ke Cina yang akan merubah wajah sistem sejalan dan dengan filsafat, bahkan menjadi alat bagi filsafat yang mengutamakan etika. Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam membangun suatu masyarakat bangsa. Melalui pendidikan, suatu bangsa dapat mengembangkan masyarakatnya menjadi masyarakat dan bangsa yang maju. Karena melalui pendidikan akan dapat dikembangkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ingin dikembangkannya. Next. Pada masa dinasti Han sudah terdapat sebuah sistem pendidikan yang ketat. Para pengikut-pengikut Konfusius yang berada di beberapa daerah distrik mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat informal. Disebut sekolah informal dikarenakan proses belajar mengajar yang dilakukan tidak terkait oleh tempat atau waktu. Kemajuan dunia pendidikan yang terjadi di akhir 90-an dan awal 2000-an di Cina tidak lepas dari peran dari seorang birokrat yang memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap dunia pendidikan. Li Langqing yang pada tahun 1993 diangkat menjadi wakil Perdana Menteri Cina sekaligus ditugasi untuk menangani masalah pendidikan di negeri tirai bambu tersebut. Adalah orang-orang yang berhasil melaksanakan tugasnya mendorong kemajuan Cina melalui reformasi dalam bidang pendidikan. Beberapa inovasi lain telah digulirkan Cina adalah berlakunya wajib pendidikan dasar 9 tahun dan penghapusan buta huruf bagi anak-anak muda dan setengah baya. Inovasi ini berhasil meningkatkan tingkat pendidikan nasional secara berarti. Pendidikan tinggi dikembangkan secara cepat dengan beberapa perubahan awal. Di antaranya pembelajaran dikembangkan dengan menekankan pada peningkatan kualitas sistem seperti mengembangkan karakter siswa sebagaimana penguasaan pengetahuan. Next. Pada masa dekade terakhir, sejumlah permasalahan besar telah terpecahkan. Total dana pendidikan nasional telah mencapai rata-rata 20% per tahun dan mencapai 548 miliar yuan pada tahun 2002. 5 kali lebih banyak dibandingkan tahun 1993. Di akhir abad 20, wajib pendidikan dasar
9 tahun telah mendekati universal dan remaja dan orang-orang setengah baya telah bebas dari buta huruf. Sementara pendidikan menengah telah meningkat dengan sangat pesat sejak tahun 1999. Institusi pendidikan tinggi telah mengerahkan banyak siswa setiap tahunnya hingga tahun 2002 terdapat 16 juta siswa di jenis pendidikan tinggi yang berbeda. Sistem pendidikan di Cina. 1. Ada sebuah hadis mengenai pendidikan yang dalam bahasa Indonesianya berbunyi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini muncul suatu negara yaitu negeri Cina. Dari hadis ini timbul pertanyaan, ada apa dengan pendidikan Cina sehingga dapat dijadikan panutan untuk negeri lain. 2. Di buku Muhammad Said dan Yunimar Afan 1987 119 yang berjudul Mendidik dari Zaman ke Zaman dikatakan bahwa di negeri Cina pendidikan mendapatkan tempat yang penting sekali dalam penghidupan dengan menghadapi peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang mengikuti sistem pendidikan di Cina meningkat. Next. Sistem pendidikan dikembangkan oleh bekas pengikut Kung Fu Si ini telah melahirkan sebuah golongan yang terkenal dalam sejarah Cina dan menentukan perjalanan kekuasaan dinasti Han, yaitu kaum Gentry. Kaum Gentry merupakan suatu komunitas orang-orang terpelajar yang telah menempuh pendidikan dan sistem ujian negara. 5. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pihak pemerintah pada saat itu pada awalnya bertujuan untuk mencari calon-calon pejabat pemerintah yang beraliran Konfusius. Jenjang pendidikan di dasar atas tingkat daerah administratif pemerintahan. Setiap distrik memiliki sekolah-sekolah sampai pada akademi di ibu kota kerajaan. Setiap jenjang tersebut diharuskan melewati sistem ujian yang terbagi ke dalam 3 tahapan. 6. Pada masa dinasti Han sudah terdapat sebuah pendidikan yang ketat. Para pengikut-pengikut Konfusius yang berada di beberapa daerah distrik mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat informal. Disebut sekolah informal dikarenakan proses belajar mengajar yang dikuasai tidak terikat oleh tempat atau waktu. Yang ketujuh, sistem ujian yang berlalu pada masa dinasti Han merupakan suatu hal yang unik dalam sistem pendidikan Cina. Menurut Rohyati Wiratmaja A. Wildan dan Dadan Wildan 2003 144 sampai 145 mengatakan bahwa ujian ini dibagi
ke dalam 3 tahap atau jenjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septian Berlian. Septina. 3 tahap ujian tersebut antara lain, ujian tingkat pertama diadakan di beberapa ibu kota, prefektur kabupaten. Calon pegawai yang dapat melewati ujian tahap pertama ini diberi gelar Hohasusai. Gelar diartikan yaitu bakat yang sedang berkembang. Selanjutnya, ujian tingkat 2 yakni ujian tingkat provinsi untuk mencapai gelar Chujin. Orang-orang yang berhak mengikuti tahapan ujian ini yaitu orang-orang yang telah mendapat gelar Hususai. Pada tahap akhir yaitu ujian terhadap 3 yang diadakan di ibu kota kerajaan. Untuk ujian ini diadakan setiap 3 tahun sekali, dilaksanakan setahun setelah ujian provinsi. Tahapan ujian bertujuan untuk mendapatkan gelar Cihsih, yakni sarjana naik pangkat. Karakteristik pendidikan di Cina. Pendidikan masa klasik. Antara lain, pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi dengan tradisi dan kehidupan praktis yang dihormati bukan pendeta, tapi leluhurnya. Yang kedua, penyelenggara pendidikan adalah negara dan keluarga. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, pegawai yang rajin, suami yang setia, anak-anak yang patuh, pegawai yang rajin, warga negara yang jujur dan rela berbakti. Ada 5 nilai persaudaraan yang fundamental antara 1, antar pemerintah dan rakyat, antar ayah dan anak, antar suami dan istri, antar kakak dan adik, antar teman dan teman. Metode pendidikan oleh Konfusi. Sejarah pendidikan India. India merupakan negara ke-7 terluas di dunia, serta pendapatan kedua setelah Cina. Mayoritas penduduk India beragama Hindu, yaitu sebesar 83%, dan agama terbanyak kedua di India, yaitu Islam, sebesar 12%, dan selebihnya beragama Kristen, Sikh dan lainnya. India adalah negara Asia Selatan yang memiliki kemegahan budaya di dunia yang menyaingi Cina dalam kesusastraan, seni, dan arsitektur yang menciptakan rasa nasionalis masyarakat India karena adanya hasil-hasil kebudayaan India yang dipelajari dan bahasakan oleh sarjana asing dalam bahasa asing pula. Adapun pendapatan per kapita India adalah $200 per tahun. Kesenjangan sosial cukup menonjol dalam hal ekonomi dan kesejahteraan karena selama 150 tahun India di bawah jenjang jajahan Inggris dan baru merdeka pada tahun 1947. Tujuan pendidikan India untuk memberantas buta huruf, untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang kedua, kondisi pendidikan di India.
Di India terdapat beberapa universitas yang terkenal, di antaranya IITS, ISB, IITS, INTS, IISc, IIMS, dan AIIMS. Namun, masyarakat India harus menghadapi tantangan dalam pemenuhan pendidikan dasar agar mencapai 100% angka melek huruf, serta menjaga anak-anak yang orang tuanya kurang mampu untuk bersekolah, serta meningkatkan pendidikan di daerah pedalaman yang menjadi kendala terbesar untuk mencapai target yang telah dirancang. Kebijakan pendidikan di India memilih komitmen untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kebebasan berpikir di kalangan penduduk yang direfleksikan pada kebijakan dalam undang-undangnya, yaitu pasal 45 dinyatakan bahwa negara berupaya menyediakan pendidikan secara gratis selama 10 tahun dan bagi anak-anak hingga mereka berusia 14 tahun. Sistem pendidikan di India. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10 sampai 2 sampai 3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary 2 tahun. Walaupun demikian, di lingkungan dan teori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar, yaitu primary, menengah, dan higher secondary school. Pendidikan jurusan, baik teknik maupun bisnis, menetapkan pola pendidikan Gandhi, yaitu membentukkan manusia dan kepribadian utuh, kreatif, dan produktif. Mengenai pendidikan Islam, strukturnya dilakukan berjenjang pada tingkat rendah, tahtaniyah, dilakukan selama 3 tahun, watsaniyah, menengah, dilakukan selama 4 tahun, atau tingkat atas, fauqaniyah, dilakukan selama 2 tahun, kemudian jenjang Maufi selama 2 tahun, alim selama 2 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelia Tesya Putri. Karakteristik pendidikan di India. 1. Pendidikan di India masa klasik terbagi dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bagi orang India, ilmu adalah alat untuk mencari kesempurnaan mistik. Mistik adalah penyepian batin atau kenyataan dengan tujuan menunggangi dengan Tuhan. Ciri-ciri pendidikan pada masa itu adalah pendidikan agama diutamakan. Dasar pendidikan adalah kitab Veda atau kitab suci orang India. Kasta Brahmana menjadi penyelenggara dari pendidikan. Mereka menguasai hidup dan hanya kasta yang mempunyai pengetahuan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik dengan ilmu pengetahuan sebagai alatnya. Pendidikan untuk kaum perempuan tidak diperhatikan, kecuali untuk calon-calon penari kuil. Next. Dua, Rabindrati Tagore. Cita-cita hidupnya adalah pembaruan kebudayaan India lama dengan menggabungkan antara idealisme timur dan realisme barat. Tetapi tetap dengan pedoman bahwa India harus tetap memiliki sifat-sifat yang asli. Persaudaraan sedunia tanpa mengenal perbedaan kasta, kulit, bangsa, dan agama. Pembaruan di lapangan sosial.
memajukan rakyat dengan pendidikan rakyat sehingga setiap desa menjadi suatu Sriniketan Panti Kemakmuran. Kontribusi Rabindranath Tagore dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Murid belajar dengan mencoba sendiri, dengan kegiatan musik dan tari, dengan kehidupan dan bekerja di alam bebas. Agama menjadi dasar sistem pendidikan asrama, sistem gurukula. Kehidupan di sekolah harus otonom, yang berhak mengatur dan memerintah sendiri, self-government. Next. Tujuan pendidikan sebagaimana tercermin dalam lembaga pendidikan yang didirikan oleh Rabindranath Tagore di Santiniketan adalah sebagai berikut. A. Realisasi diri. B. Perkembangan intelektual. C. Perkembangan fisik. D. Cinta untuk kemanusiaan. E. Pembentukan hubungan manusia dan Tuhan. F. Kebebasan. G. Kombinasi hubungan objek. H. Bahasa ibu sebagai media instruksi. I. Pengembangan moral dan spiritual. J. Pembangunan sosial. 4. Metode pendidikan oleh Rabindranath Tagore. Visi budaya tidak statis satu, tapi satu yang mengajurkan budaya baru, dan ia berjuang untuk sebuah dunia di mana beberapa suara didorong untuk berinteraksi satu sama lain dan untuk mendamaikan perbedaan dalam komitmen bagi perdamaian dan saling berkaitan. Next. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran? Silakan.